Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1235. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kaisar Serangga, kamu juga ada di sini. Ya, tentu saja, leluhur iblis abis memanggilku, beraninya aku tidak datang. Ketiga pria kuat itu saling menatap dan berkata, ketiga orang ini adalah ras terkuat di alam semesta, yaitu ras tulang, ras warajek, dan ras hantu. Dan mereka juga dapat dianggap sebagai tiga ras utama di bawah ras iblis. Saya tidak tahu, leluhur iblis abis, untuk apa memanggil saya kali ini. Ketiga ahli teratas itu memiliki ekspresi serius di mata mereka. Pemanggilan leluhur iblis abis, hal seperti itu sangat jarang terjadi, dan seringkali terjadi hanya ketika ada hal yang sangat besar terjadi. Dan ketika ketiganya sedang berbicara, boom, tiba-tiba antara langit dan bumi cahaya iblis yang mengerikan menyapu, seperti lautan kekuatan iblis yang luas mengalir turun, luas dan tak tertandingi, dan langsung menyelimuti dunia ini. Tiba-tiba apakah itu 10.000 tulang tertinggi, atau kaisar serangga, atau makhluk mitos hantu? Semuanya dengan cepat langsung tertindas. Wajah ketiga ahli teratas itu pun langsung sedikit berubah. Yang datang adalah leluhur iblis abis. Saya telah melihat leluhur iblis abis. Ketiga ahli teratas itu pun semuanya langsung membungkuk dan memberi hormat. Tiga ras besar saat ini semuanya bergantung kepada iblis abis. Jadi tentu saja mereka tidak berani sombong di depan leluhur iblis abis. Baiklah, kalian semua sudah ada di sini, kata leluhur iblis abis. Dia langsung turun. Dia langsung membentuk sebuah kursi iblis di bawahnya, dan kemudian duduk di atas kursi tersebut. Ketiga ahli teratas itu semuanya bersandar ke samping untuk menunjukkan rasa hormat. Saya tidak tahu, leluhur iblis abis, kenapa memanggil kami? Tiga ahli teratas itu berkata seraya membungkuk. Bagus. Leluhur iblis abis itu melirik ketiga ahli teratas itu. Aku memanggilmu kali ini untuk menanyakan apakah kamu tahu tentang murid Tianjuo, Qin Chen. Qin Chen. Ketiga ahli teratas itu pun terkejut. Satu persatu nampak heran. Menurut mereka, apa yang membuat leluhur iblis abis memanggil mereka? Ternyata itu hanyalah untuk menanyakan seorang murid dari Tianjuo yang langsung mengejutkan mereka. Namun walaupun begitu, tidak ada keraguan di hati mereka bertiga dan tidak ada sedikit pun warna di wajahnya. Ketiganya pun berkata dengan hormat. Mereka mengetahui bahwa Qin Chen itu adalah jenius Tianjuo yang memiliki asal-usul waktu. Leluhur iblis abis mengangguk. Ya benar, orang kecil bernama Qin Chen yang muncul dari umat manusia dalam Tianjuo telah meningkat dengan sangat cepat. Dan asal-usul orang ini luar biasa, tidak sesederhana yang Anda kira. Mendengar itu, ketiga orang teratas itu pun langsung memandang leluhur iblis abis dengan matanya yang serius dan terus mendengarkan. Kali ini, saya memanggil ketiga kalian karena saya mendapat kabar bahwa Qin Chen telah mengendalikan pagoda Guyu untuk bisa mengidentifikasi mata-mata ras iblisku, kata leluhur iblis abis. Apa? Pagoda Guyu? Ketiga ahli teratas itu pun langsung menggulung lautan badai. Mereka tidak akan peduli hanya kepada Qin Chen. Tetapi jika itu menyangkut pagoda Guyu, mereka akan terkejut. Pagoda Guyu, harta karun tertinggi dalam semesta, itu telah menyebar dari zaman kuno hingga saat ini. Meskipun itu dibuat oleh pengrajin kuno, namun itu sangatlah misterius. Rumor mengatakan bahwa pada zaman dahulu tidak ada yang bisa mengendalikannya. Di zaman modern, selama puluhan ribu yang tak terhitung jumlahnya, Shen Gong, Tianjun, dan bahkan Xiao Yao Supreme dari umat manusia telah mencoba mengendalikan pagoda Guyu, tetapi mereka semua gagal. Semua orang menduga bahwa benda ini mungkin merupakan harta karun yang telah melampaui tingkat tertinggi. Kalau tidak, bagaimana mungkin mustahil untuk mengendalikannya dengan kekuatan Xiao Yao Supreme? Sebagai pemimpin dari 10.000 ras dan ahli teratas, mereka secara alami tahu lebih banyak daripada orang biasa. Begitu mereka mengendalikan harta karun tersebut, mereka pasti akan bisa melintasi alam semesta dan menjadi tak terkalahkan.
Faktanya 10.000 ras sangat mendambakan pagoda Guyu ini, tetapi hal ini berada di alam rahasia markas besar Tianjuo, di dalam wilayah umat manusia, dan tidak ada yang berani melakukan apapun dengan gegabah. Faktanya, sejak ratusan juta tahun yang lalu ketika ras iblis menyerang markas pengrajin kuno Tianjuo, mereka mencoba mengambil tindakan yang salah dan mencoba mengendalikan pagoda Guyu kuno, tetapi mereka juga gagal. Sekarang bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika Leluhur Iblis mengatakan bahwa murid kecil Tianjuo yang bernama Qin Chen bisa mengendalikan pagoda Guyu? Tuan Leluhur Iblis Abis, apakah ini benar? Meskipun mereka tahu bahwa Leluhur Iblis Abis tidak mungkin berbicara omong kosong, tetapi ketiga ahli teratas itu masihlah terkejut. Secara alami itu benar, kata Leluhur Iblis Abis seraya melirik ketiga ahli teratas itu. Namun, apa yang saya bicarakan bukanlah kontrol yang lengkap, tetapi hanya sedikit kekuatan. Namun meskipun begitu, itu bukan masalah sepele, dan asal-usul anak ini tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Dan yang lebih penting, mengatakan ini Leluhur Iblis Abis tiba-tiba memiliki mata yang serius. Orang ini telah berada di ranah rahasia markas besar Tianjuo sekarang. Dan jika dia diizinkan terus tumbuh seperti ini, umat manusia akan dipastikan akan memiliki keberadaan kuat lainnya yang mirip dengan Shenggong Tianjun, atau bahkan Qin Chen ini dapat menjadi karakter seperti Xiaoyao Supreme. Akan sangat sulit bagi kita untuk bisa membunuhnya di masa depan. Oleh karena itu, kita harus memberantasnya sesegera mungkin. Kata Leluhur Iblis Abis. Mendengar itu mendesis, tiba-tiba ada suara menghirup udara dingin yang tak terhitung jumlahnya di pengadilan. Siapakah tiga ahli teratas ini? Mereka semua adalah pemimpin dari tiga ras besar. Semuanya terkejut dengan kata-kata dari Leluhur Iblis Abis ini. Untuk menjadi keberadaan seperti Xiaoyao Supreme, Leluhur Iblis Abis, apakah dia sangat memperhatikan anak ini? Siapakah Xiaoyao Supreme? Ini adalah keberadaan yang menyelamatkan ras manusia dari penindasan, dan bahkan membuat ras manusia bangkit lagi. Jika ada master lain seperti Xiaoyao Supreme di umat manusia, maka situasi di medan perang 10.000 ras pasti akan berubah secara dramatis. Seperti yang dikatakan oleh Leluhur Iblis Abis, tentu saja anak itu harus diberantas sesegera mungkin, kata Kaisar Serangga Jeg. Tatapannya nampak dingin. Tetapi bagaimana cara kita untuk bisa memberantasnya? Itulah inti dari Tianjuo, lingkungan pengaruh umat manusia. Jika Anda ingin membunuh orang ini, Anda setidaknya harus mengirim ahli di ranah puncak tapair surgawi. Tetapi jika puncak Tianjun masuk ke ranah rahasia markas besar Tianjuo, dia pasti akan diserang oleh api pilar langit. Dan pada saat itu, Kaisar Serangga Jeg tidak melanjutkan, tetapi semua orang sudah tahu apa yang dia maksud. Tianjuo markas besar mengerikan, bahkan tiga ras besar tahu berapa banyak dewa yang disempurnakan untuk ras manusia selama ratusan juta tahun. Tianjuo itu telah lama dianggap sebagai duri di mata dan duri di dalam daging oleh ras iblis. Tetapi dia masih bertahan dengan baik, tentu saja karena sulit untuk bisa diserang. Shenggong Tianjun sendiri adalah ranah puncak Tianjun. Tidak peduli seberapa kuat puncak Tianjun masuk, tidak peduli seberapa kuat puncak Tianjun itu akan jatuh ke dalamnya. Tiba-tiba ketiga ahli teratas itu berubah warna. Mereka langsung menyadari bahwa mungkin tujuan dari Leluhur Iblis Abis mengumpulkan mereka adalah mungkin untuk menggabungkan ketiga kekuatan mereka untuk menyerang Tianjuo. Akan tetapi, itu sangat berbahaya, dan kemungkinan bisa menang itu sangatlah kecil. Leluhur Iblis Abis langsung mendengus dengan dingin, dan tiba-tiba energi iblis yang mengerikan melonjak di pengadilan. Apa yang membuat kalian semua panik? Leluhur ini belum menyelesaikan semua kata-katanya. Kata Leluhur Iblis Abis, dia dengan dingin memandang ketiga ahli teratas itu. Dia masih tidak tahu tujuan dari tiga ahli teratas ini. Tentu saja Leluhur Iblis Abis tidak ingin kehilangan ahli kuat di pihaknya. Tuan Leluhur Iblis Abis, saya tidak bermaksud seperti itu, kata ketiga ahli teratas itu. Mereka bertiga buru-buru berkata, Tianjuo, ahli Tianjun puncak. Shenggong Tianjun saat ini sedang tidak berada di dalam Tianjuo, dan hanya ada 7 wakil pemimpin Tianjuo. Mendengar itu, ketiga ahli teratas itu pun sedikit terkejut. Leluhur Iblis Abis, apakah Anda yakin tentang informasinya? Kata ketiga ahli teratas itu, yang paling menakutkan dalam Tianjuo adalah ahli surgawi puncak yang merupakan puncak Tianjun. Banyak rahasia dan juga kartu truk Tianjuo yang telah dikendalikan oleh Shenggong Tianjun. Adapun ahli Tianjun lainnya,
mereka tidak begitu takut. Faktanya, ketiga ras utama itu secara alami menyadari beberapa informasi tentang Tianzhuo. Misalnya, harta seperti pilar api Tong Tianji itu hanya menerima kendali dari Shenggong Tianjun, meskipun para wakil pemimpin Tianzhuo lainnya memiliki hak kontrol tertentu. Namun itu hanya kontrol lemah. Pilar api Tong Tianji harus beroperasi secara otomatis ketika Shenggong Tianjun ada di sana. Dan itu tidak akan bisa dikendalikan oleh wakil Master Tianzhuo lainnya. Namun demikian, ketiga ahli teratas itu masihlah ragu-ragu. Karena mereka bertiga masih meragukan apakah informasi dari leluhur iblis abis itu benar atau tidak. Karena jika itu salah, maka itu akan mematikan. Secara alami itu benar. Klan kami memiliki mata-mata tingkat tinggi di ranah rahasia markas besar Tianzhuo. Itu adalah setingkat wakil pemimpin Tianzhuo dan memiliki lebih banyak kecerdasan daripada yang Anda pikirkan, kata leluhur iblis abis. Mendengar itu, ketiga ahli teratas itu sedikit terkejut. Mata-mata di level wakil pemimpin Tianzhuo. Mereka juga tahu bahwa ras iblis telah beroperasi di ras manusia selama bertahun-tahun, dan mereka tidak berharap bahwa bahkan ada mata-mata setingkat wakil pemimpin Tianzhuo. Penetrasi ras iblis ini cukup mengerikan. Pada saat ini, apa yang keluar dari hati ketiga ahli teratas itu bukan hanya ketakutan akan klan iblis, tetapi juga ada sedikit kewaspadaan. Klan iblis dapat mengatur mata-mata setingkat wakil pemimpin Tianzhuo di ranah rahasia markas besar Tianzhuo. Lalu bagaimana dengan klan mereka? Ketika ide ini keluar, ketiga ahli teratas itu juga terkejut. Saya khawatir setiap gerakan yang mereka telah lakukan selama ini itu berada semuanya di bawah pengawasan leluhur iblis abis. Ketiga ahli teratas itu pun sedikit percaya bahwa mungkin Shenggong Tianjun benar-benar sedang tidak ada di markas besar Tianzhuo. Akibatnya, selama Shenggong Tianjun tidak ada, bahaya ranah rahasia markas besar Tianzhuo berkurang setidaknya 70-80%. Salah. Tiba-tiba ketiga ahli teratas itu terkejut lagi dan tidak bisa membantu tetapi melihat leluhur iblis abis. Sekarang, mata-mata klan iblis setingkat wakil pemimpin Tianzhuo telah diekspos. Mereka juga telah mengetahui beritanya, yaitu Daojue Tianjun. Mata-mata ras iblis setingkat wakil pemimpin Tianzhuo telah ditangkap. Tiga ahli teratas ini adalah orang yang sangat cerdas dan mereka mengerti dalam sekejap bahwa pasti ada lebih dari satu mata-mata ras iblis setingkat wakil pemimpin Tianzhuo yang ada di Tianzhuo. Karena setelah kematian Daojue Tianjun, masih ada wakil pemimpin Tianzhuo yang menyampaikan pesan kembali ke klan iblis abis. Sial, iblis abis ini cukup mengerikan. Untuk sementara, ketiga ahli teratas itu cukup terkejut. Hanya ada 8 wakil pemimpin Tianzhuo, tetapi ras iblis telah mengembangkan setidaknya ada 2 wakil pemimpin Tianzhuo, dan metode ini cukup mengerikan. Selama bertahun-tahun berapa banyak ras dan kekuatan yang telah ditembus oleh iblis abis. Mereka bertiga pun menghela napas dalam. Saya tidak tahu apa yang ingin leluhur iblis abis kami lakukan. Dia bertanya, jika memang benar bahwa Shenggong Tianjun sedang tidak ada, maka itu benar-benar merupakan kesempatan yang paling bagus untuk menyerang Tianzhuo. Selain itu, Shenggong Tianjun selalu berada dengan Xiaoyao Supreme. Shenggong Tianjun tidak ada di Tianzhuo, jadi Xiaoyao Supreme juga mungkin tidak akan berada di wilayah ras manusia. Perang adalah perang intelijen, dan jika mereka dapat memastikan di mana posisi Xiaoyao Supreme, maka mereka tidak akan kenal takut. Kemudian leluhur iblis abis berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, kali ini saya tidak akan mengirim puncak ranah yang mulia surgawi. Meskipun puncak ranah yang mulia surgawi itu sangat kuat, tetapi kemungkinan untuk bisa membunuh Qin-Chen hanyalah 60%. Sementara saat ini saya ingin keberhasilan misi ini 100%, kata leluhur iblis abis. Mungkinkah leluhur ingin mengirim aku sendiri ke sana? Ekspresi ketiga ahli teratas itu tiba-tiba berubah. Karena ini cukup berbahaya jika mereka dikirim. Jika mereka mati, maka seluruh ras mereka juga pasti akan dimusnahkan. Risiko ini terlalu tinggi. Idiot, saya secara alami tidak akan membiarkan Anda pergi. Leluhur iblis abis lalu berkata dengan marah, apa yang Anda pikirkan dalam pikiran Anda? Keberadaan Anda, aliansi umat manusia pasti akan memantau Anda. Jika Anda bergerak, umat manusia tinggi pasti akan mengetahuinya. Dan saya khawatir Anda belum pernah memasuki wilayah ras manusia sama sekali, tetapi Anda akan ditemukan. Mendengar itu, wajah ketiga ahli supreme itu, mereka menempuk dada mereka merasa lega bagaimanapun. Bukan mereka yang akan dikirim ke wilayah ras manusia untuk mati.
Tuan leluhur iblis abis, karena Anda tidak ingin mengirim kami dan Anda tidak akan membiarkan puncak ranah yang mulai surgawi untuk pergi. Lalu siapa yang akan bisa melakukannya? Kata Kaisar Serangga Jack itu, dia bertanya. Secara alami itu adalah kekuatan yang tidak dipantau oleh umat manusia seperti Space Ancient Beast. Kata leluhur iblis abis. Dia lalu berkata lagi, binatang-binatang buas kuno leluhur suku Zizun adalah yang kuat dan binatang buas kuno selalu netral. Di zaman kuno, mereka juga bergandengan tangan dengan umat manusia. Ras manusia tidak akan meragukan apakah Sugu Supreme akan dikirim untuk membunuh Kincen. Sugu Supreme? Apakah Sugu Supreme akan setuju? Ketiga ahli teratas itu pun mengerutkan kening. Sugu Supreme, pada kenyataannya dia telah melakukan semacam transaksi dengan klan iblis abisku. Kata leluhur iblis abis. Ketiga ahli teratas itu mendengar itu langsung merasa takjub. Binatang-binatang buas kuno leluhur Sugu Supreme ternyata benar-benar telah berlindung di ras iblis. Kali ini saya lebih suka mengekspos binatang ruang angkasa kuno, tetapi juga untuk membunuh Kincen itu, dan bahkan untuk menghancurkan ranah rahasia markas besar Tianjuo. Kata leluhur iblis abis, dia menunjukkan senyuman suram di wajahnya. Lalu leluhur iblis abis, apa yang perlu saya lakukan? Ketiga ahli teratas itu bertanya. Mereka juga merasa bahwa jika Sugu Supreme mengambil tindakan, maka kali ini rencananya pasti akan berhasil. Ada dua hal yang perlu kalian lakukan. Pertama, satu orang akan memberi saya harta surgawi tingkat atas. Meskipun binatang luar angkasa kuno memiliki kesepakatan dengan ras iblis saya, tetapi leluhur ini tidak dapat secara langsung memesannya. Jika ingin dia dipindahkan, maka Anda harus meminta harta karun, harta surgawi tingkat atas. Ketiga pria kuat itu saling memandang, mereka mengangguk dan lalu berkata lagi, aku akan menunggu mereka. Meskipun tiga harta surgawi tingkat atas sangat mahal, tetapi jika Anda dapat meminta Sugu Supreme untuk pergi ke ranah rahasia markas besar Tianjuo untuk mengambil tindakan, maka itu tidak akan menjadi kerugian. Kedua, saya membutuhkan ketiga klan Anda untuk membuat sedikit gerakan untuk menarik perhatian ras manusia yang kuat. Tetapi Anda melakukannya jangan terlalu jelas, jangan sampai mereka memikirkan tentang Tianjuo. Tentu saja yang paling penting adalah bahwa begitu Sugu Supreme mengambil tindakan, setelah terpapar, Anda perlu mengambil tindakan pertama untuk menghentikan beberapa manusia tingkat tinggi untuk bisa menyelamatkan Tianjuo dan memberikan cukup waktu untuk Sugu Supreme. Kata leluhur iblis abis. Ini adalah tujuan terbesar dari leluhur iblis abis, karena dia tidak bisa melakukannya sendiri. Karena ketika dia bergerak, akan sangat mudah baginya untuk diperhatikan oleh Xiaoyao Supreme. Dan semua tindakannya pasti akan selalu diperhatikan oleh Xiaoyao Supreme. Rencana ini akan dilancarkan setelah setengah bulan, jadi kalian bersiaplah. Baiklah, Tuan Leluhur, maka aku akan pergi dulu. Kami akan segera bersiap. Saat ini ketiga ahli teratas itu pun langsung menghilang dalam sekejap. Dan langit berbintang ini pun langsung memulihkan ketenangan sebelumnya. Scene kemudian berpindah jauh di alam semesta, di sebuah planet kehidupan tertentu. Bunuh. Sekelompok makhluk primitif yang tidak bisa dikatakan ras apa itu yang bertarung. Makhluk primitif ini memiliki bentuk hewan serta bentuk manusia. Yang terkuat di antara satu sama lain tidak lebih dari ranah panah, dengan puluhan juta pasukan bertempur bersama. Senjata mereka sangat primitif, dapat lihat bahwa ras di planet kehidupan ini tidak kuat. Ini adalah pertempuran antar sebuah ras. Pada saat ini, pada bintang mati sejuta mil jauhnya dari planet ini, seekor binatang buas kuno yang menempati di sana. Sepasang mata acuh tak acuhnya menatap planet kehidupan di kejauhan. Tampaknya dia sedikit tertarik menghargai pertarungan antar dua ras tersebut. Boom! Namun pada saat ini, napas yang mengerikan tiba-tiba langsung turun menutupi alam semesta ini. Sebuah ide yang kuat menembus kekosongan yang tak berujung dan mencapai alam semesta yang tandus ini. Keberadaan binatang buas kuno yang menakutkan ini tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memandang alam semesta di atas kepalanya dan bintang-bintang yang tak berkesudahan. Dalam kekosongan, sesosok besar tampak samar-samar seperti dewa iblis turun ke dunia ini. Sosok itu menjulang ke langit bahkan lebih besar dari bintang-bintang. Dan bahkan ruang di sekitarnya pun sedikit terdistorsi. Leluhur iblis abis, kata binatang kuno yang besar itu. Dia berkata dengan suara yang dalam. Fluktuasi spasial yang bergemuruh menghalangi dunia ini dan mengikat segalanya, membuat dunia ini sepenuhnya di bawah kendali binatang kuno ini.
Sangat kuat, sosok besar itu adalah leluhur iblis abis. Pada saat ini leluhur iblis abis memiliki sepasang mata yang ditangguhkan di dalam kekosongan alam semesta yang tak berujung. Dia menatap binatang buas kuno itu. Sugu Supreme, Anda memiliki jejak orang kuno. Tingkat tertinggi, darah, binatang kacau. Bahkan para pemimpin tingkat Tianjun dari beberapa ras yang kuat di alam semesta sangat ketakutan ketika mereka melihat Anda. Kata leluhur iblis abis itu, suara raungan leluhur iblis abis itu bergemuruh dengan keras, suaranya bergema di alam semesta, menyampaikan beberapa mil, tetapi hal yang aneh adalah bahwa dua ras primitif yang bertarung dengan binatang tandus itu tidak dapat mendengar suaranya sama sekali.